Kita akan bisa merasakan betapa kekerabatan itu sangat dekat, sangat dekat. Maka ketika kita merasakan kekerabatan yang sangat dekat itu, maka di dalam Islam mengajarkan koyo karo Pak karo Bude kan, dengan Pak D dengan Bude itu, ya kita saling menghormati, sama-sama menghormati dan sopan santun. Nah, itu adalah berkenaan dengan kerabat. Termasuk apa? Dengan anak-anak keturunannya. Kalau kita mengenal ada istilah, ada adik ponakan, ada kakak ponakan dan seterusnya. Ini bukan karena dari efek pernikahan dari saudara kita atau dari orang tua kita dan seterusnya. Kenapa harus begitu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, salah satunya adalah yang menguatkan kita di Quran surah Muhammad ayat 22. Apakah kira-kira Anda sekalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan keluarga? Kenapa? Bisa jadi kadang-kadang di antara kita karena mungkin juga belum paham, pilihan berbeda, kita kemudian memutus hubungan kekeluargaan. Wis ora dulurku meneh. Mergane apa? Wingi orang milih aku. Nah, itu di dalam Islam tidak diperkenankan hal seperti itu. Bagaimanapun kita tetap harus menjaga tali kekeluargaan. Dan juga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah An-Nisa ayat 36 juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanuhum. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Beradab satu kepada orang tua, setelah itu kepada karib kerabat. Di keluarga dekat itu adalah kita penting untuk menjalin silaturahmi, menjalin kekerabatan. Untuk itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam sangat mengajarkan itu untuk senantiasa menjaga. Yes. Wah, awak diri kalau Pak D, kalau Bude, kalau Pak D, kalau Bule dan anak keturunannya harus kita jaga sekalian untuk senantiasa kekerabatan itu silaturahmi terjaga. Maka sekarang ada banyak fenomena menarik. Kalau dulu baru jarang-jarang keluarga, saat menikah pun kata istilahnya enek pertemuan keluarga. Kenapa? Karena memang silaturahmi itu yang paling penting. Ketika nyambung silaturahmi, nyambung kekerabatan, ini pun yang paling sakit saya itu pancen sowan kok aslinya. Jawa diri sowan ke dalamnya itu mesti akan merasakan tali kekerabatan itu sangat rekat, kuat. Beda kalau kita hanya undang acara itu bareng-bareng pertemuan keluarga. Itu kadang-kadang sing pojokan kono ora iso jagongan karo sing pojokan sana. Kae jane sapa to? Oh, kae putune Mbah Jo, kae putune Mbah Man. Tapi kita tidak ada tatapan ngerti. Memang sebenarnya yang paling bagus adalah silaturahmi ya dolan sowan. Maka itu akan merekatkan luar biasa. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka itulah kepada kerabat itu hampir sama hak dan kewajiban kita, adab kita itu hampir sama dengan adab kita kepada orang tua. Bersedekahlah kepada orang miskin adalah hanya dihitung sebagai sedekah. Sedangkan sedekah kepada para kerabat dihitung sebagai sedekah dan menyambung hubungan kekerabatan. Ini betapa menggambarkan kalau sedekah kita kepada orang miskin yang bukan karena ada tali kekerabatan, orang sedulure, itu ya hanya dinilai sebagai sedekah. Aku sedekah ya, sedekah. Tetapi orang yang bersedekah kepada kerabat
menehi datang kerabatipun, datang seduluripun, niku untuk dua kebaikan, yaitu apa? Kebaikan sedekah dan kebaikan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Jadi ternyata memberikan sesuatu kepada kerabat itu jangan dikira mau sekedar sedekah biasa boten. Jangan bawa gula teh ning gone Pak D itu lho. Orang nggo sekedar dengan sedekah gula teh, tapi apa? Jenengan yo itu pahala kebaikan untuk senantiasa nyambung tali silaturahmi. Nenek gone wong sing awake dhewe gak kenal atau bukan karena kerabat kita, ya ganjarannya ya ganjaran sedekah. Itulah pentingnya pengelolaan sami kepada kerabat itu senantiasa dijaga. Awak dhewe punya adab yang baik, yang sopan. Awak dhewe ya kemudian menghormati kepada mereka-mereka yang masih ada tali kekerabatan. Kemudian kita lanjutkan dengan adab terhadap tetangga. Untuk tahu nggih, tetangga niku sinten ngoten nggih? Sinten? Orang yang tinggalnya di sekitar tempat tinggal kita niku tangga. Jadi kita umpamanya rumah kita yang Jatisari, yo sekitaran Jatisari itu adalah tetangga. Yes. Ada tetangga yang mengatakan tangga cedak, ada yang namanya tangga adoh. Tangga cedak yo ngarepe, burine, kanane, kirine itu adalah tetangga dekat. Dan kanan ini waduh, kiri ini waduh, ngarep waduh ya, tetangga jauh sini. Nah, maka itulah namanya tetangga. Nah, di dalam An-Nisa ayat 36 tadi, seperti ayat yang kita baca di depan tadi, ada berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, itu juga kita harus punya adab, saudara-saudara sekalian. Kita harus ada hak dan juga ada kewajiban. Nah, terus-menerus berwasiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi Jibril itu selalu ngemonnya datang Rasulullah SAW. Kamu tonggo sing ngapik Rasulullah. Kamu tonggo sing ngapik karep ngelek itu. Sehingga apa? Sehingga terbersih pemikiran ngira-ngira Rasulullah itu sampai mengira bahwa tetangga itu nanti itu berhak mendapatkan warisan. Jadi nek mati ngono, tonggo kita masuk ahli waris. Sampai seperti itu. Mengapa? Itu betapa pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, betapa pentingnya tetangga. Ternyata di tonggo itu penting. Coba dengan umpamanya orang di tonggo, rekoso apa Jibril? Rekoso menang di tonggo itu. Jadi awake loro, rene keluarga di rumah, arep sambat sapa. Maka tetangga itu penting. Arep bukan benake gendeng, yo sambate tonggo. Nggih. Akan delala akan duwe gawe sing disambati sapa? Tonggo. Repot awake dhewe masak sing disambati sinten? Tonggo. Nah, ternyata tetangga itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang tetangga itu karena keakraban kita itu kadang-kadang memang melebihi sedulur. Wah, aku nek ngomong mesti kalau tonggo kae. Kalau yang masak mesti kae, kalau yang sisa mesti kae, kalau yang buat kacang mesti kae dan seterusnya. Luar biasa. Dan apa-apa kalau kita punya, ya kepada tetangga. Sedekah mungkin juga nggak pakai kopen, apalagi adab kepada tetangga. Tetapi apa? Ini diawali oleh Rasulullah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang sira iman marang Gusti Allah lan dina akhir, sok yakin ada hari pembalasan, sok yakin ada yaumul hisab. Maka dipesankan oleh Rasulullah, fal yukrim jarah. Maka muliakanlah tetangganya. Jadi tonggo itu kon mulyake tenang. Luar biasa. Mengapa? Ternyata seperti yang saya katakan di depan tadi, kita hidup itu dengan tetangga. Wis nandu yo karo tonggo. Lah udanan pemiane lho nek komentasi sing ketasi sinten? Tonggo. Wis tonggo kabeh. Sing ngelekke lek ngopo? Anu tangguamu mau manuke empret akeh. Iya tanggane. Terus dikandani ya wis esuk dipake, waduh ya pokoke kelambu, apa diobat apa dan seterusnya. Itu tetangga yang mengingatkan. Bahkan, ngopo? Kakasmu mateng. Kenapa? Karena kita nggak lihat kakasnya mungkin yang mamburi, pemburi awake dhewe sing weruh. Itu tetangga. Maka dengan tetangga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik.
Nah, maka beberapa adab kita terhadap tetangga diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak menyakiti tetangga. 2. Berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga, memuliakan tetangga. Yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga. Nah, coba kita ambil satu persatu. Yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga, yakni tidak menyakiti dengan ucapan maupun perbuatan, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Masya Allah, ini betapa penting untuk kita terapkan dalam kehidupan dan kita pahami serta kita kuatkan keyakinan kita bahwa Rasulullah sampai mengatakan 2 kali loh, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat kan bingung, kenapa Rasulullah? Rasulullah kemudian menjelaskan seperti itu tadi, yaitu mereka orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Gangguan itu bisa jadi satu, gangguan lidah. Gangguan lidah itu gangguan dari bahasa kita itu unek-unek. Kita kan kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Maka kita ketika sudah tahu untuk ngampet, itu satu. Kemudian gangguan tangannya. Di sini tidak ada, alhamdulillah. Kadang-kadang di tempat lain itu ada saya gendengi diputuki tanggone. Nanti gua waktu barangnya gua dia gitu kena gendeng itu. Itu berarti kita nyalain tetangga dengan tangan kita. Atau nyalain dengan tangan itu bisa jadi dengan kekuatan kita. Nah, maka bisa jadi juga dengan tangan itu ngurusui tanggure tanggone. Nah, itu kan kadang-kadang juga ada. Ya, ngurusui itu yang tidak boleh. Bahasa ngurusui saya kira bisa dipahami. Ya, jadi ngurusui itu tanggone di tanggulan lo gak tahu aman. Ya, gak tahu aman. Lalah yo katese mateng ngono sik dinteni saniki ki matenge rada tenanan sik sesuk ora dipek sik ngerti-ngerti awake dhewe paling gak doyan dipanek ini kita petik lagi apalagi merasa kehilangan. Kenapa? Karena gak ada sing nembung, gak ada sing matur nek katese kelopek mboten. Maka ini kita juga hati-hati menjaga diri. Kalau memang ada sesuatu yang kita ingin dari tetangga kita, hendaklah kita nembung. Dalam bahasa yang lain kita minta izin. Pak D, niko kakek kok ngantek tangan codot, boten dipepek, napa boten pakai kandung, boten yang sakit monggo lah, itu akan luar biasa. Kita tidak menjadi orang yang nopo, orang yang mengganggu tetangga kita dengan tangan kita. Kita harus menjaga dan iman-iman lidah kita sampai-sampai kita pesantren tadi loh. Rasulullah sampai tidak beriman dia, tidak beriman kepada Allah dia. Masya Allah. Goro-goro nopo, goro-goro yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Maka salah satu adabnya adalah tidak menyakiti tetangga. Rasulullah juga bersabda yang artinya wanita itu masuk neraka, yang ditujukan kepada seorang wanita yang diceritakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia biasa berpuasa di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail, tapi ia sering menyakiti tetangganya. Sregep sholat, sregep poso, ning karo tangga nyengit. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Jadi kita sregep beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ning kita dikenal sebagai orang yang gak penak-penak karo tangga. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Maka jadilah adab kita dengan tetangga dieling-eling. Satu adalah tidak menyakiti tetangga. Jadi bismillah kita berikhtiar. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada tetangga, yakni berbuat baik dengan menolongnya jika ia meminta pertolongan, membantunya jika ia minta bantuan, menjenguknya jika ia sakit, mengucapkan selamat kepadanya jika ia sedang gembira, menghiburnya jika ia sedang mendapatkan musibah, membantunya jika ia membutuhkan,
memulai mengucapkan salam kepadanya, berlemah lembut kepadanya dalam berbicara, ramah saat berbicara dengan ayahnya, mengarahkannya kepada perkara-perkara yang di dalamnya mengandung kebaikan agama dan dunianya, menjaga sekelilingnya dan tempat perlindungannya, memaafkan segala kesalahannya dan seterusnya. Ini adalah berbuat baik itu begitu. Jadi nek kira-kira tanggane butuh bantuan awake dhewe yo enteng bantu. Kalau memang dia sedang mendapatkan musibah, kita juga ikut membantu, minimal apa menghibur. Gak apa-apa le umpamane enten dari tetangga kita sedang kehilangan salah satu anggota keluarga. Paringi sabar yo Dik, paringi sabar yo Lek. Sedaya nika titipane Gusti Allah. Kaya awake dhewe nek parkir sepeda, awake dhewe kaya tukang parkir, dititipi Gusti Allah, dititipi wong, titipi sepeda. Mosok sepedane dijiko sing duwe, awake dhewe yo gak gelo nemen. Mau enek sing titip sepeda Nmax, enek sing sepeda PCE, enek sing sepeda Vario. Maka suatu ketika yang punya ini nanti akan mengambil, kita gak gelo. Sama anak itu juga titipannya Gusti Allah, bojo itu titipannya Gusti Allah, harta itu titipannya Gusti Allah. Maka suatu saat segala titipan itu akan diambil oleh yang punya. Maka ketika kita punya prinsip yang demikian, insya Allah kita tidak akan merasakan kesedihan yang terlalu. Yo sedih boleh, tetapi kita tidak terlalu. Maka kita sebagai tetangga, kalau memang ada tetangga yang sedang dalam keadaan keselimpahan, musibah, kita juga ikut membantu, ikut menghibur. Supaya apa? Supaya kita dengan tetangga itu senantiasa bisa berbuat baik. Umpamanya kita ke suatu tempat, ada orang yang berjalan tombolnya awake dhewe mlaku. Badhe saran kula, itu kita berbuat baik. Ada lagi yang ketika bulan Melasami bahkan punya makanan, ya kita kalau memang punya lebih berikan. Itu adalah bagian dari kita berbuat baik kepada tetangga. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi juga di hadis ayat 36 diulang lagi, wal jaril qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Podo-podo kita hendaknya berbuat baik. Dan juga dalam salah satu sabdanya tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Ini bahasanya dengan ganti falyuhsin. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Yes. Ini menek berbuat baik kepada tetangga dengan alasan pertama adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga. Masihlah hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Monggo Kelurahan Banjarsami tansah berikhtiar, senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Wae karo tangga usahakan ya kita terbiasa bertegur sapa. Kelurahan dalam bahasa Jawa nih. Bawa deh, boleh, Mas, Om, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kita berbuat ramah. Daripada menang banyak, waktu menang kita tetap akan jadi. Kadang-kadang kita mohon maaf di dalam bahasa Jawa itu kan sok-sok jadi ya ngerti ini kenapa? Karena kita butuh bahasa basi, butuh saling menyapa. Oh, mesti ngerti nggowo pacul arep sawah. Ngono yo lene koyo saben Pak De. Tapi karena kita juga ada ajaran untuk bertegur sapa, ngono Pak De jawab ya, "Ale, ngono." Ya sobo iki untuk serean ngono. Saben Pak De, ngerti kok pacul yo, ngomong teko ning sawah. Kita kan tidak seperti itu. Ini artinya apa? Betapa gambaran kita berbuat baik dengan tetangga itu sampai seperti itu. Ya wis ngertine tetap diloroi. Betul, bahkan orang dulu ya luar biasa, nek sepeda melewati gonong tua ya mudun. Tuntun sedikit tumpahin. Tapi sekarang malah dibeber ngono sasak ini. Nah, itu monggo anak-anak kita perlu diajari ketika melewati di orang sepuh ya minimal gak beber, nek rada alon-alon syukur nuruni. Monggo Mbak, monggo
boleh dan seterusnya, itu adalah bagian dari kita membina anak-anak kita untuk bisa senantiasa berbuat baik kepada kerabat maupun kepada tetangga. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memuliakan tetangga. Yakni memuliakannya dengan memberikan kebaikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya yang lain, sekalipun hanya berupa ujung kuku kambing. Bahkan kepada Abu Dhar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya Abu Dhar, idza tabata marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wa ya Abu Dhar, jika kamu masak kuah, perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Itu betapa penting ketika awal diri kadang-kadang nyuruh sewu masak goreng tempe, itu kan goreng bunyi kan anggurnya yang masam, ya. Anggurnya tempe enak gitu. Maka alangkah baiknya, itu memang ya bisa memberikan. Nek ora iso, ya seneng rada dikurangi gimana? Ya sulit. Maka jangan sepelekan meskipun itu pemberian itu hanya sedikit, bahkan hanya ya seujung kuku kambing, terimalah dengan baik. Nah yang saya berikan. Makanya ada satu kisah bahwa ketika itu ada seseorang yang mensedekahkan, memberikan pemberian kepada tetangganya itu sop kepala kambing. Sop kepala kambing itu dari diceritakan memberikan kepada tetangganya. Kita berupaya sudah siapa belum tahu rasa sop kepala kambing. Akhirnya dia memberikan itu. Beli. Setelah diberikan ini, tonggone sing tampan iki ngomong terus wonten jalan terus keeningan. Aku sak jejulek urung tahu meneh tonggo kae panganan enak. Jadi iki yo panganan enak tenan nek dipangan dhewe. Tetapi sampai apa? Sampai pengen memuliakan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, tak wek tonggo kae. Urung tahu gas rasane kepala kambing, sop kepala kambing. Ada diterima. Sampai kita ke tempat situ, itu sampai berjalan di beberapa tempat tetangga. Terus terakhir, sop kepala kambing kalau di sini sudah terus jalan ini pak. Pengennya pokoknya aku pengen mengenai orang tetangga itu saya panganan paling jos, paling enak, paling nikmat. Sampailah terakhir ini kepada seorang miskin, dia keinginan kepada sahabat tadi, aku belas saya ini nonton wewehan sama sahabat ini, belum tahu gas aku mengenai. Adanya betul mangkok yang berisi sop kepala kambing tadi diberikan kepada sahabat yang pertama kali memberikan tadi. Mengaku tenggen, ngomong bahasa kita. Kalau dari nanti paling kamu tahu sesuatu dari penjenengan ngobrol menikah wonten sop kepala kambing. Oh, ini ngobrol, matur banget. Kaget ini satu. Kok cuma kok modus mau? Padahal apa? Cuma tahu yang kita ngomong, aku tahu ngerti aku di mana itu. Tonggoku saya sebelah kono, sop kepala. Dia kita apa? Jadi pembelian seneng. Masya Allah. Ternyata apa? Saking senengnya orang tetangga itu saling memberi. Dari pintu pertama ke pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat sampai pintu ke-10 kembali lagi ke pintu pertama. Masya Allah. Nyawa diri nombor luar biasa. Boleh ada. Katakan benar, nanti mau bisa. Inilah betapa pentingnya kita nek tetonggoi bagi api-apian itu seperti itu yang terjadi. Pengennya memberikan sesuatu yang terbaik untuk tetangga. Kemudian yang terakhir, menghormati dan menghargai tetangga. Pak, meskipun kita kadang-kadang dengan tembok tetangga itu sok-sok ya saja, sok-sok ya ada, tapi marilah kita senantiasa dengan tetangga itu saling menghormati dan saling menghargai. Barangkali mungkin ada yang rumahnya berbeda dengan kita, anak-anak kita juga dibiasakan jangan sampai ketika tetangga itu terus kemudian istilah bahasa sekarang itu yang rumahmu ini koyo-koyo jangan. Anak-anak perlu ditanamkan betapa kita dengan tetangga itu penting untuk saling menghargai, untuk saling menghormati keadaannya masing-masing. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah ada dua faedah untuk menjaga adab dengan tetangga. Yang pertama, seorang muslim dapat mengenal dirinya jika ia telah berbuat baik kepada
dengan tetangga yang jahat, maka hendaklah ia bersabar, sebab kesabarannya akan menjadikan penyebab keselamatannya. Jadi monggo kita sisi mengenal tetangga, mengenal diri kita dengan tetangga kita. Yang kedua, nek memang ada tetangga kita yang kurang baik, hendaklah kita bersabar, jangan dibalas ketidakbaikan itu juga dengan ketidakbaikan. Insya Allah kalau kita bersabar, maka Allah akan memberikan banyak kemanusiaan